Halo, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tips tentang mengolah tema rancangan, ya, ide tema dalam sebuah karya rancangan arsitektur. Tentunya ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting ketika seorang akan memulai perancangan, ya. Banyak dari mahasiswa saya masih merasakan kesulitan untuk menerjemahkan sebuah tematik itu atau mencari tematik itu kemudian menjadikan sebuah karya. Nah, itu tidak sebenarnya menjadi masalah yang sangat umum dan masuk akal, karena kita berhubungan dengan sesuatu yang abstraksi konsepsional menjadi sebuah karya arsitektur yang fisik, ya, yang wujud, yang berbentuk secara fisik. Nah, tentunya ini menjadi krusial ketika itu harus dipaparkan dan dipresentasikan kembali dalam sebuah forum, ya, dalam sebuah forum. Karena kewajiban dari beberapa perancang itu sebenarnya juga mempresentasikan hasil karya tersebut pada sebuah penilaian tertentu dari audiens. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja membahas tentang tema ini, ya, dalam perancangan. Nah, prinsipnya begini. Kalau kita sebelumnya Anda sudah mengikuti beberapa video sebelumnya yang sudah saya berikan, itu di sana saya jelaskan tentang bagaimana posisi tematik dan sumbernya atau asal usulnya tematik itu seperti apa dan mekanismenya seperti apa. Nah, sekarang kita mau menerapkan dalam sebuah proses perancangan. Jadi kita semakin kesini semakin mendekati sebuah rancangan fisik, ya, wujud dari rancangan. Jadi Anda harus bisa merasakan proses ini adalah sebuah perjalanan yang dari abstrak menuju yang wujud. Tema pada umumnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tema sebagian besar atau pada umumnya diambil dari sebuah isu-isu dasar yang muncul, ya, isu-isu dasar yang muncul ketika kita menangani sebuah proyek atau sebuah karya rancangan yang akan kita bangun, ya. Nah, isu-isu dasar itu menjadi pondasi bagi kita untuk berkreasi, ya. Jadi sekali lagi, isu-isu dasar tersebut menjadi pondasi bagi kita untuk berkreasi dengan cara mengkontekskan, ya, membuat konteks yang jelas dari isu-isu tersebut, kemudian kita berkreasi membuat sebuah tematik. Jadi intinya pada titik ini konteks ke belakang itu adalah sebuah fakta, ya, sebuah existing, sedangkan mulai tematik ini sudah merupakan sebuah ide-ide yang muncul, ya, ide yang muncul dari kita, ya. Kita sudah berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya solutif, kreatif, dan lain-lainnya. Nah, karena ini adalah ide kreatif, maka tematik ini juga mempunyai sifat yang bisa menuntun kita atau memberi panduan atau memberi warna, memberi
memberi nilai value terhadap rancangan kita, ya, rancangan kita. Nah, tentu setelah tematik ini Anda usulkan dengan proses kontemplatif ataupun proses yang mungkin Anda sukai, ya, kemudian menelurkan sebuah ide kreatif dengan tematik tertentu, maka Anda perlu sebuah metode untuk menerjemahkan tematik ini. Karena pada prinsipnya tematik itu adalah abstraksi, ya, abstraksi. Karena namanya abstraksi, ya berarti adalah substansi dasar dari sebuah mekanisme. Jadi kalau dalam ilmu ontologis itu berarti ilmu kehadiran, ya. Kehadiran secara ontologi, kehadiran sebuah bentuk, sebuah rancangan karya itu memang didasari pada sebuah tematik tertentu, ya, ide-ide kreatif tertentu, sehingga dia muncul dengan wujud yang berkarakteristik, ya, wujud yang berkarakteristik. Nah, sebagai contohnya, saya akan berikan gambaran. Ini salah satu teman Anda yang mengusulkan sebuah proposal tema perancangan, ya, dari salah satu mahasiswa saya. Jadi ini coba saya besarkan dulu, ya. Ya. Nah, ini. Jadi begini. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini salah satunya, dia menyebutkan sebuah proposal desain, ya, dengan tematik Askara Paramusesa. Ya, di sana dia menjelaskan bahwa sebuah rancangan yang dengan judul ini, dengan tematik ini, diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti cahaya alam, ya, cahaya alam. Nah, ini bahasa Sangsekerta yang artinya cahaya alam. Jadi pengambilan tema Askara yang ini diterapkan dalam bangunan, kebetulan dia mengambil bangunan resort yang ada di Danau Laguna Ternate. Dengan ada ide menarik tentang Askara Paramusesa ini, ya, ini saya berikan sebuah review dahulu tentang pengambilan dia, pengambilan tematik yang dia lakukan, ya, ya, sebentar, ini saya besarkan, ya, nah ini biar kelihatan, ya, nah ini Askara Paramusesa, jadi diambil dari bahasa Sangsekerta. Dia memberikan gambaran seperti ini tentang bahwa Askara Paramusesa itu adalah dalam sebuah rangkaian kata disebut cahaya alam, diartikan sebagai cahaya alam yang menunjukkan bahwa cahaya alam itu menjadi sumber inspirasi pada sebuah kehidupan di bangunan tersebut. Nah, kalau kita lihat, dia membuat rangkaian seperti ini. Ini membuat tematik, kemudian menentukan lokasi, kemudian zoning. Dari sini saya kurang paham alurnya ini, ya, karena ini panah-panah ini menunjukkan arahnya kemana ini.
karena ndak sekuensial, saling silang ya. Apa dari sini ke sini terus ke sini apa ke sini ya. Jadi kritik saya dari satu sisi bahwa Askara Paramusesa ini idenya sudah menarik ya, sudah menarik menurut saya, karena dia mempunyai peluang untuk menjadikan sebuah abstraksi yang maknanya bisa majemuk sekali ya. Kenapa majemuk ya? Karena cahaya alam itu menurut saya itu mempunyai ruang lingkup dimensi yang cukup luas. Ketika kita bicara cahaya alam itu yang terpikir di pikiran kita kan cukup banyak ya. Jadi mungkin pagi hari yang cerah, kemudian yang suasana yang panas atau suasana terang sekali, jauh dari kegelapan, ceria dan lain-lainnya ya. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita mendengar tentang cahaya alam ini. Nah, dari satu sisi, catatan saya pertama dari satu sisi ini sudah bagus ya. Ya meskipun sebenarnya harus saudara uji lagi bahwa Askara Paramusesa ini sebenarnya lahir dari isu yang mendasar apa enggak ketika Anda mau membangun resort. Nah, ini. Jadi kalau jadi kita berpegangan pada objeknya dulu ya, kemudian dari objek ini Anda akan muncul ide. Ya, dari muncul ide. Nah, tentunya objek ini akan menjadi bahan riset dasar, menjadi dasar bahan riset ya, konteks risetnya tentang konteks tema yang akan kita bangun. Nah, riset ini di situ Anda riset dulu, baru kemudian bisa memunculkan Askara Paramusesa. Dalam hal ini saya mengesampingkan dulu proses itu. Saya anggap bahwa Askara Paramusesa ini sudah muncul karena akibat isu dasar yang Anda ambil ya. Jadi yang perlu diperhatikan, meskipun berangkat dari sini tidak masalah, mungkin perlu diperlukan saja untuk memberi literasi yang baik dan benar tentang Askara Paramusesa itu asalnya dari isu dasar yang Anda candra atau Anda rasakan seharusnya muncul tematik ini itu. Jadi catatannya itu. Jadi catatan saya pertama bagus, sudah bagus. Yang kedua harus dipertegas lagi bahwa ini berdasarkan isu dasar yang menarik. Catatan saya yang ketiga bahwa proses ini harus, menurut saya harus berurut ya, harus ada proses yang konsisten, jangan sampai loncat-loncat ya. Sebenarnya loncat-loncat itu tidak ada masalah dengan loncat-loncat, cuman kalau nanti kita adakan sebuah evaluasi atau penilaian itu karena konsistensi itu dibutuhkan. Seperti saya jelaskan kemarin bahwa dalam sebuah proses ini sesuatu itu kalau dinilai berarti harus ada parameter kan ya. Nah, parameter salah satunya kalau menurut saya konsistensi ini. Ya, konsistensi berarti berurutan, bertahapnya jelas, dari A ke B mana, dari C ke dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalau sampai terjadi proses yang seperti ini adalah sebuah kekurangan yang harus disempurnakan ya, disempurnakan. Ya mungkin komponen-komponennya sudah ada di sini semua ya. Cuman ini harus disempurnakan prosesnya. Akan saya berikan penjelasan bahwa setelah tema itu sebenarnya yang diperlukan apa sih? Ya, karena tema itu kan prinsipnya begini. Saya pindahkan dulu saya coba ke whiteboard ya. Jadi ini, saya coba jelaskan secara
secara singkat, secara sederhana, bahwa kita tema itu kan asalnya dari ini dari isu ya, isu dasar. Isu dasar itu sebenarnya dari apa? Dari fakta ya, fakta yang kita bangun itu sebenarnya membentuk isu dasar. Nah, ini nanti asalnya dari fakta-fakta. Nah, ini yang saya maksud tadi, saya abaikan dulu ya, karena saya ingin fokus ke masalah tema ini ya, fokus ke masalah tema. Nah, selanjutnya kalau kita kembali ke masalah tema ini ya. Jadi yang bagian sini ini saya kesampingkan dulu ya, Ini kita bahas yang tema ini. Saya anggap bahwa ini tadi Askara Paramusesa itu sudah pada posisi ini ya, tema ini. Kemudian sudah saya anggap berdasarkan isu dasar. Nah, tema untuk menjadi sebuah karya ya, karya arsitektur ya, ini saya anggap ada sebuah rangkaian perjalanan ya. Yang kita tuju itu sebenarnya kan ini ya, karya arsitektur ya, yang kita nikmati itu sebenarnya di sini. Yang kita nikmati itu di sini. Ini kita nikmati. Yang kita nikmati itu di karya ini. Nah, yang tidak kita nikmati itu sebenarnya yang dinikmati. Sebenarnya yang cenderung saya istilahkan dinikmati oleh perancang itu adalah yang di luar karya ini. Nah, ini yang dinikmati dan dilakukan. Nah, kita sampai di tema sini, kemudian harus menjadikan sebuah karya ini. Nah, tentunya harus ada cara untuk menerjemahkan tematik ini, yang prinsipnya ini sebenarnya kan ini ya, sifatnya ya abstrak. Nah, sedangkan yang di sini adalah wujud ya, wujud nyata. Jadi sebuah karya bangunan lah ya, sebuah karya bangunan, umpamanya ya, ini ilustrasi saja ya, sebuah karya bangunan. Nah, ini menuju ke karya ini perlu sebuah jembatan ya, perlu sebuah metode. Nah, ini yang saya tuliskan, metode ini ya, salah satu metode ini. Metode ini yang harus Anda buat. Jadi kalau di Askara Paramusesa tadi, kalau Anda lihat, nah ini dari sisi tema dia sudah muncul. Kemudian baru setelah itu harus dibuat sebuah metode untuk menerjemahkan. Metode ini yang selalu baru dan harus dimunculkan oleh setiap perancang pada saat merancang. Nah, caranya itu kalau saya analogkan, kalau seperti di kajian ilmiah itu berarti harus ada metodologi untuk penelitian. Kalau ini metodologi perancangan yang untuk menghasilkan sebuah karya. Kalau penelitian menghasilkan sebuah penelitian. Nah, metode ini yang harus Anda kuasai. Ya, metode ini yang harus Anda kuasai. Ini tadi sekali lagi sudah saya bicarakan bahwa ini temanya sudah muncul, kemudian baru setelah itu
terjemahkan ke metode yang menurut saya ini absurd ya, absurd ya. Jadi rangkaiannya belum jelas. Nah, nanti kita perjelas. Kita kembali ke diagram ini dulu. Jadi setelah tema itu yang bersifat abstrak itu, yaitu tadi temanya kan askara para musesa. Nah, ini abstrak nih, cahaya alam tadi ya, istilahnya cahaya alam. Untuk menuju ke sini berarti harus ada metode untuk menerjemahkan cahaya alam ini yang sifatnya abstrak itu, ya, abstraksi konsepsional itu. Kenapa apa tematik sebaiknya harus abstrak konsepsional yang bernilai luas seperti itu, Pak? Iya. Ya, saya sarankan seperti itu supaya kita lebih mudah untuk membuat sebuah kreasi yang lebih lebih progresif, lebih bagus ya, lebih banyak variannya, lebih majemuk nantinya. Nah, metode yang Anda gunakan itu bisa yang kemarin disebutkan itu, kalau saya sering menyarankan dengan memetaforakan ya, metaforakan atau juga analogi ya. Analogi bisa menganalogkan ya, menganalogkan sesuatu. Memetaforakan atau menganalogkan itu pasti ada pembanding ya. Jadi pembanding, jadi ada sesuatu yang kita bandingkan, kita metaforakan ke dalam ini. Nah, ini askara para musesa ini dengan proses metafora, ini saya tuliskan di sini, metafora ya, cahaya alam itu, Anda bisa membuat sebuah metafora yang didasarkan pada komponen-komponen arsitektur ya. Nah, komponen arsitektur, nah, komponen-komponen arsitektur lah istilahnya ya. Askara para musesa ini yang tadi disebutkan adalah cahaya alam ya, cahaya alam kalau saya iya, cahaya alam ya. Para musesa itu alam, askara itu cahaya. Jadi disebutkan. Nah, cara memetaforakannya itu ya banyak cara. Nah, ini kalau kita pilih metodenya ini adalah metafora. Ya, metafora. Menganalogkan juga boleh. Menganalogkan berarti berbeda dengan metafora. Kalau menganalogikan berarti lebih banyak ke masalah fisik. Ya, analog. Analog itu menganalogkan saat umpamanya sini, ini angka 1, 2, 3, ini saya analogkan ya, saya analogkan dengan ini dengan ini ya, analogkan, menganalogkan secara fisik. Kalau metafora, tapi ini tergantung definisi yang Anda anut ya. Ada beberapa mazhab soalnya. Metafora kalau Antoniades dan Dweck itu agak beda dikit ya, agak beda. Jadi itu tergantung nanti. Tapi prinsipnya begini bahwa ketika Anda melakukan ini harus punya metode. Metodenya apa? Metodenya metafora itu tersebut ya, metafora. Dan akhirnya metafora ini menjembatani abstraksi ini menjadi ini. Nah, ini kalau sudah di sini Anda sudah mendapatkan ini, berarti sudah jadi karya. Nah, posisinya sebenarnya posisinya apa? Posisinya kemarin ada disebutkan ada pendekatan tuh ya, pendekatan. Nah, pendekatan tuh di mana? Baik, kalau saya sih tidak terlalu meributkan masalah pendekatan ya, karena kalau pendekatan tuh
menurut saya justru membatasi untuk dalam hal kreativitas. Kalau didefinisikan seperti kemarin itu bahwa pendekatan tuh masuk aliran mana, ya, kita ndak ikut aliran juga nggak apa-apa gitu loh, maksudnya ya, ndak harus kita harus pakai aliran modern atau enggak. Jadi kalau menurut saya pendekatan itu bukan masalah aliran ya. Dan kalau saya biasanya tidak terlalu menyibukkan diri dengan pendekatan, karena yang penting bahwa tema itu harus diterjemahkan menjadi karya. Cara menerjemahkannya apa? Menggunakan metode ini ya, metode. Nah, kalau mau menempatkan pendekatan, tempatnya pendekatan tuh di sini. Nah, ini pendekatan PDKT, saya tambahi ya, merah ini. Nah, ini pendekatan. Nah, pendekatan tuh apa? Harus apa? Pendekatan tuh harus aliran, Pak? Enggak, ya. Enggak harus aliran. Pendekatan itu kalau memang yang dipakai pendekatan tuh aliran juga boleh. Tapi sebuah terminologi atau filosofi juga boleh, ya. Ya, pendekatan dengan filosofi juga boleh, dengan sebuah pemikiran yang bisa mempengaruhi, ya, mengaruhi, itu juga boleh, ya. Kalau Anda memakai pendekatan itu sebuah aliran juga boleh, karena aliran dan aliran itu sebenarnya, aliran atau mazhab itu dalam arsitektur dia sebenarnya isinya ada beberapa masalah filosofis yang dianut, ya, konteks yang dianut. Nah, itu yang kalau menurut saya yang diambil itu, ya, yang diambil pemikirannya itu. Tapi bagi saya ini enggak terlalu enggak terlalu penting, ya, enggak terlalu penting. Jadi menurut saya pendekatan yang lebih penting itu metode, ya, penting itu metode untuk menerjemahkan menjadi ini. Jadi kalau nanti Anda saya kembali ke sini. Kalau Anda membuat tematik ini, ya, sebaiknya Anda buatkan abstraksinya, ya, abstraksinya secara mendetail. Abstraksi itu apa? Berarti abstraksi itu ya sebuah literasi, ya, sebuah gambaran tentang idealisme terhadap bentuk dan ruang, ya, idealisme terhadap ruang dan bentuk yang arsitektur yang Anda inginkan, ya, dengan sebuah konteks. Nah, konteksnya di sini adalah temanya ini, ya, konteksnya ini adalah temanya. Kalau cahaya alam berarti abstraksi sebuah kondisi arsitektur, ya, abstraksi sebuah kondisi arsitektur yang secara ideal menggambarkan tentang tema tersebut, ya, tentang tema tersebut, tentang ide tersebut, ya. Ide itu yang dimaksud di sini ada tematik. Jadi Anda gambarkan berarti Anda memimpikan sebuah karya arsitektur dengan ruang yang seperti ini, gitu ya. Anda ceritakan, Anda sketsakan, tidak apa-apa. Ya, itu yang saya sebut abstraksinya, ya. Itu kondisi ideal banget yang Anda inginkan. Nah, pada posisi ini Anda harus mengunculkan sebuah ide yang ideal, ya, yang sangat ideal, ya, yang Anda inginkan dalam tema ini. Nah, baru kemudian nanti setelah abstraksi ini muncul, Anda beranjak untuk membuat metodenya. Metode untuk menerjemahkan dalam sebuah karya itu apa yang harus dimunculkan, apa yang harus diolah di sana. Nah, itu metodenya di sana. Salah satu caranya menerjemahkan metode itu, ya, dengan metafora tadi, ya, dengan metafora ini.
Jadi prosesnya yang paling bulat itu sebenarnya ya di sini. Ya, ini. Ya pokoknya sini ya. Nah, sini pokoknya. Nah, ini paling bulat. Yang saya hijau-hijau ini saya paling bulat. Ya, paling krusial sehingga nanti menghasilkan ini. Karena ketika Anda diuji di sini, maka larinya adalah flashbacknya ke sini semua. Ya, flashbacknya ke sana. Nah, metode ini yang perlu Anda bimbingkan atau Anda diskusikan dengan pembimbing ya ini. Nah, ini. Kalau sudah sebuah ide yang nanti UTS nanti Anda kumpulkan ide konsep, ini sudah konsep, karena metode ini nanti menghasilkan. Kalau sudah jadi karya itu berarti konsepnya sudah muncul ya. Ya, metode itu nanti menghasilkan konsep-konsep di sini. Jadi metode itu nanti ini banyak konsep-konsep yang muncul di sini ya. Nah, hasil dari metode ini banyak konsep-konsep yang muncul yang mendukung karya ini ya, seperti itu. Jadi bagi para mahasiswa yang menginginkan sebuah proses yang jelas nantinya bisa dipertanggungjawabkan, maka ikuti trik yang sudah saya berikan tadi. Semoga saja bisa membantu, bisa memperlancar proses perwujudan dari rancangan dari yang abstrak menjadi wujud tadi. Demikian tips dari saya untuk kali ini tentang menerjemahkan tema menjadi sebuah karya. Nantikan untuk tips berikutnya dengan like dan subscribe di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya.